Hai sahabat matematika asik menyenangkan, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, kemudian like, share, dan komen ya. Hai sahabat matematika, jumpa lagi dengan channel Matematika Asik Menyenangkan dengan saya, Linda Darmawanti. Nah, video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Part 2-nya ini ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak pada interval terbuka maupun tertutup. Nah, ada 3 sifat ya, sifat yang pertama, kedua, dan ketiga. Video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan dan memberi contoh sifat yang pertama. Nah, video kali ini adalah saya akan memberi contoh pada sifat yang kedua, yaitu harga mutlak fx kurang dari harga mutlak gx ya, atau harga mutlak fx lebih besar dari harga mutlak gx. Nah, ini saya akan buat yang terbuka maupun tertutupnya ya. Jadi ada sama dengannya atau tidak ya. Kita langsung aja masuk ke contoh. Saya buat 2 buah contoh ya. Yang pertama, harga mutlak 2x ditambah 1 lebih besar dari sama dengan harga mutlak x dikurangin 2. Yang nomor 2-nya adalah harga mutlak x ditambah 2 lebih besar dari 2 dikali harga mutlak x dikurang 1. Kita langsung ke penyelesaian nomor 1 ya. Nah, ini bentuk yang ini tadi kan fx, harga mutlak fx lebih besar dari harga mutlak gx. Nah, dia kan jadinya dikuadratkan nih, fx-nya dikuadratkan, gx-nya dikuadratkan, maka kita tuh seperti ini ya, 2x tambah 1 dikali dengan 2x tambah 1 ya, lebih besar sama dengan x dikurangin 2 dikali x dikurangin 2. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu ya, 2x dikali 2x yaitu 4x. Oke, 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali 1, 2x, 1 kali 2x adalah 2. Jadi jumlahkan menjadi 4x. 1 kali 1 adalah 1. Berarti tambah 1 lebih besar sama dengan dari x kuadrat kali x kuadrat, x kali x kuadrat ya, kemudian x kali negatif 2, negatif 2, negatif 2 dikali x, negatif 2x menjadi negatif 4x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Ya, nah 4x, yang ini 4x, kita kurangin yang x kuadrat, jadi dia pindah ke ruas kiri. Jadi 4x kuadrat dikurangin dengan x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Yang ini 4x, di sininya negatif dikurang 4x, berarti kita pindah, kalau dikurang jadi tambah, berarti 4x ditambah 4x menjadi ditambah 8x. Nah, yang di sini tinggal 1 plus 1 atau ditambah 1, di sini ditambah 4. Nah, karena ditambah pindah jadi dikurang. Jadi 1 dikurangin 4 adalah dikurangin 3. Jadi min 3 ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuk x kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x dikurangin 3 lebih besar dari sama dengan 0, kita cari faktornya dulu. Nah, faktor dari 3x kuadrat ditambah 8x dikurangin 3. Faktornya adalah, nah ini, 3x dikurangin 1 dikali x ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti kita dari sini kita akan dapat x1 dan x2-nya. Nah, ini x1, kemudian ini x2-nya. Jadi x1-nya adalah sepertiga, x2-nya dari sini kita dapat min 3. Nah, x2-nya dapat min 3. Nah, jadi karena x1-nya, karena ini dia pakai pertidaksamaannya lebih besar dari sama dengan atau lebih besar ya, nah dia akan menjadi atau. Nah, jadinya x kurang dari yang ini negatif atau lebih besar dari yang positif. Nah, saya tambahkan catatan ya. Jika pertidaksamaan pada soal memiliki bentuk lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka intervalnya menjadi, nah seperti ini. X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari negatif A. Nah, kalau yang
bentuknya ada sama dengannya, tinggal sama denganin aja. Jadi X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Nah, ini interval tertutup, yang atas interval terbuka. Nah, jika yang kedua pertidaksamaan pada soal memiliki bentuk kurang atau kurang dari, maka intervalnya menjadi negatif A itu X di antara negatif A dan A, ya, atau seperti ini. Oke, untuk soal yang kedua, kita langsung aja ya masuk ke penyelesaian. Tadi bentuk seperti ini kita kuadratkan semua ya. Nah, dikuadratkannya yang hanya yang dalam harga mutlak, ya. Jadi, nah, X ditambah 2 dikuadratkan lebih besar dari 4-nya ini dikuadratkan juga. Nah, ini kita kuadratkan ya. 2-nya kita langsung kuadratkan. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Kemudian kita cari perkaliannya ya. X kali X adalah X kuadrat. X kali 2, 2X. X kali 2 kali X adalah 2X, jadinya ditambah 4X. 2 kali 2, 4. Ya, lebih besar dari 4 dikalikan dengan X kali X kuadrat dikurang ini ya, negatif dikurang 2X ditambah 1. Yang ini kita tulis lagi, tulis ulang karena kita akan menyelesaikan yang di belakang dulu, karena di sini masih ada dalam kurung, 4-nya belum dikalikan dengan yang di dalam kurung. Oke, kita kalikan ini. 4 dikali 2X adalah 4X kuadrat. 4 dikali negatif 2X adalah negatif 8X. 4 dikali plus 1 adalah plus 4. Sampai sini, seperti yang tadi, kita pindahkan ruas kiri ke ruas kanan. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini. Jadi X kuadrat dikurangin dengan 4X kuadrat. Jadi negatif 3X kuadrat. Nah, sekarang ini 4X, nah yang ini adalah dikurang atau dia negatif ya. Kalau pindah jadi ditambah. 4X ditambah 8X menjadi 12X. Nah, yang ini 4. 4 di sini juga 4. Nah, 4 karena di sini juga ditambah, kalau pindah jadi dikurangnya 4 kurang 4, 0. Jadi tidak usah kita tulis. Jadi bisa sama dengan 0 karena di ruas sebelah kanannya sudah tidak ada angka. Karena dia negatif, nilai X kuadratnya kita kalikan dengan negatif ya, biar jadi positif ya. Nah, jadi ini negatif 3X kuadrat kita kalikan dengan negatif, jadinya 3X kuadrat. Nah, sekarang yang positif. Di sini positif dikali dengan negatif adalah negatif. Negatif 12X. Nah, kalau ini tanda lebih besar, kalau dikalikan dengan negatif, dia berubah jadi lebih kecil. Sama, kalau lebih kecil dikalikan dengan negatif, dia juga berubah tanda, jadi lebih besar. Jadi tinggal dibolak-balik aja. Nah, sampai sini, tadi kalau penyelesaiannya yang ini, nanti dia di antara ya. Nah, sekarang kita cari dulu X1 dan X2-nya. Kita faktorkan 3X kuadrat dikurang 12X ya. Nah, faktornya dari 3X dikali dengan X dikurang 4. Kurang dari 0. Maka X1-nya adalah 0. Nih yang ini karena 3X sama dengan 0. Ya, X-nya adalah 0 dibagi 3 adalah 0. Maka ini X2-nya X dikurangin 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4, X2-nya 4. Nah, intervalnya karena dia ini di sininya menghasilkan kurang dari ya, berarti nanti intervalnya adalah di antara X di antara 0 dan 4. Oke. Sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di part selanjutnya, part ketiga untuk membahas sifat yang ketiga. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam matematika, asyik, menyenangkan.